melakukan kejadian di Surabaya, kejadian di Jawa Timur saat itu dalam penyelamatan aset itu sebenarnya itu ada prinsip-prinsip asas-asas sesuai DP atau NPE. Ini pakarnya apa? Kajati Jawa Barat, Debt Resolution Agreement atau perjanjian penundaan penuntutan. Itu asas-asas yang lagi tren yang ada di Amerika, di Common Law lah. Negara Civil Law, Italia, Jerman sudah pakai itu. Ke depan bahkan DPE atau NPE ini adalah penegakan hukum masa depan katanya. Jadi kalau kita ingat seperti reklamasi laut yang di Teluk Jakarta itu gara-gara penyuapan sekarang berhenti total. Padahal kalau pakai DPE NPE ini akan jalan. Itu sudah 150.000 rumah yang dipesan, sekarang berhenti total. Nah itulah sama dengan dulu ketika restoratif justice ya RJ, orang yang mencibir semua pidana kok ada perdamaian, ada kesepakatan dihentikan, ketawa semua orang. Tapi sekarang RJ jadi number one, jadi sekarang jadi apa? Ibaratnya primadona. Kalau kemarin Bapak Jaksa Agung menyampaikan dalam pembukaan Jamdatun, penyelamatan kita berhasil menyelamatkan keuangan negara itu sebesar 200 sekian triliun. Sedangkan kita bisa dapat memulihkan keuangan negara itu sekitar 18 triliun. Nah, tentu tadi bikin diskusi dengan Pak Ses, kalau ternyata kejaksaan mempunyai fungsi pengacara negara. Nah, di sini kan kami memiliki beban berat, kadang digugat, kadang dituntut. Nah, apakah itu bisa menjadi suatu bentuk kerjasama dengan bidang datun di kejaksaan? Nah, tadi Pak Ses menyatakan, wah itu mungkin suatu hal yang bisa kita lakukan bareng. Nah, kami sangat terima kasih karena hadir di sini, diundang, ketemu sama teman-teman di seluruh Indonesia juga ketemu. Ternyata kita bisa menjajaki. Jadi kenapa mengambil tema mengenai pendampingan hukum? Karena di dalam perkembangan dari 3 tupoksi, khususnya tupoksi di Direktorat Pertimbangan Hukum, kalau dulu yang primadona adalah legal opinion, sekarang bergeser yang menjadi primadona atau banyak dimohonkan untuk diberikan layanan adalah berkaitan dengan pendampingan hukum. Terlebih di dalam masa COVID dan pemulihan ekonomi nasional ini, pendampingan hukum banyak dimohonkan. Sehingga Pak Jam arahan temanya adalah pendampingan hukum dan nanti dikhususkan kepada PEN. Ke depan perlu adanya regulasi yang mengatur secara khusus hubungan antara PPA dengan Jamdatun, sehingga pelaksanaan pengembalian aset oleh Jamdatun lebih optimal, dan regulasi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari Insa 10 tahun 2019 tentang pelaksanaan pemulihan dan penyelamatan aset negara, daerah, BUMN dan BUMD. Pertama, saya mengapresiasi penyelenggaraan rapat kerja teknis bidang perdata dan tata usaha negara tahun 2021 yang diselenggarakan dengan baik, lancar, menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Yang kedua, selama 2 hari saya cermati rata-rata partisipan yang mengikuti kegiatan ini rata-rata di atas 600, bahkan nyampe ke 655, dan saat ini kita lihat ada 609 partisipan. Tentunya ini menunjukkan komitmen dari jajaran bidang Datun dengan semangat dan kompetensi yang dimilikinya, bahwa para jaksa pengacara negara siap menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks dan semakin berat. Tentunya kehadiran jaksa pengacara negara ini sangat diharapkan oleh berbagai pihak, khususnya dalam mendukung berbagai proyek strategis nasional dan pendampingan atas pemulihan ekonomi nasional.
Selain itu juga berkaitan dengan tugas-tugas dalam rangka penyelamatan keuangan negara, pembubaran PT maupun terkait dengan kepailitan. Yang ketiga, harapannya adalah jangan pernah berhenti untuk belajar dan membaca. Selain itu juga berkaitan dengan berbagai kompetensi kemampuan, tentunya program-program yang disampaikan dan ditulis atau dijadikan rekomendasi kaitan dengan kegiatan pelatihan-pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk focus group discussion, in-house training, workshop, pelatihan dan lainnya. Ini adalah bagian program bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka mempersiapkan jaksa pengacara negara yang memiliki kompetensi, kemampuan, skill, di mana bidang perdata dan tata usaha negara saya prediksikan ke depan ya banyak yang membutuhkan. Hal ini suatu kebanggaan yang harus dijaga oleh rekan-rekan yang bertugas di bidang perdata dan tata usaha negara. Tentunya tidak lupa juga tagline yang dibuat oleh bidang perdata dan tata usaha negara sangat luar biasa. Tagline-nya adalah quality, integrity, novice. Tentunya ide adalah untuk menjaga marwah para jaksa pengacara negara dalam melaksanakan tugas. Dan tidak kalah penting dalam menghadapi kejaksaan digital, bidang Datun telah mengembangkan aplikasi e-Datun ataupun CMS sebagai bentuk atau bagian sistem pelaporan kinerja Datun. Ini diupdate, data-datanya diupdate terus sehingga tidak tertinggal pelaporan dan berbagai kegiatan, termasuk berbagai prestasi yang perlu dipublikasikan. Saya yakin bidang Datun baik yang di pusat maupun di daerah banyak prestasi-prestasi yang perlu diketahui oleh publik. Semoga rapat kerja teknis ini menghasilkan pemikiran-pemikiran baru sebagai jawaban atas berbagai permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara atau Datun. Peserta rapat kerja teknis yang saya hormati, saya sangat mengapresiasi pelaksanaan rapat kerja teknis bidang Datun ini karena meskipun diselenggarakan dalam waktu yang sangat singkat, namun dengan cepat dan tepat dapat mengidentifikasi tantangan, kendala, serta dapat menyamakan persepsi para jaksa pengacara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan di bidang Datun dalam menyelamatkan keuangan negara. Serta saya mengapresiasi juga atas buah pikir saudara sehingga melahirkan rekomendasi umum dan rekomendasi khusus dari setiap direktorat. Saya sangat optimis seluruh rekomendasi yang telah dirumuskan ini akan menjadi suatu rujukan atau referensi bagi jaksa pengacara negara untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan praktis dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam penyelamatan keuangan negara. Untuk itu, mari kita tingkatkan semangat para jaksa pengacara negara dalam memaksimalkan kinerja, gencarkan hasil kinerja bidang Datun kepada masyarakat luas agar keberadaan jaksa pengacara negara ini benar-benar diketahui oleh masyarakat. Peserta rapat kerja teknis yang berbahagia, mengakhiri arahan ini, saya perintahkan agar seluruh jajaran bidang perdata dan tata usaha negara, khususnya jaksa pengacara negara, untuk benar-benar mempedomani rekomendasi yang telah dirumuskan sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja jajaran bidang perdata dan tata usaha negara, sehingga rapat kerja teknis dengan tema peningkatan profesionalitas jaksa pengacara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara terkait penyelamatan keuangan negara bukan sekedar tema semata.